فوق البحار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Kita masih membahas tentang iman kepada malaikat. Dan beriman kepada malaikat telah kita sebutkan tidak akan sah kecuali kita beriman kepada 4 perkara. Yang pertama, kita beriman kepada wujud mereka, bahwasanya mereka itu ada, nyata, walaupun indera kita tidak bisa menembus kehidupan mereka. Kemudian yang kedua, beriman kepada nama-nama mereka. Kemudian yang ketiga, beriman kepada sifat-sifat mereka. Kemudian yang keempat, beriman kepada tugas-tugas mereka. Dan telah kita sebutkan malaikat itu secara bahasa itu diambil dari kalimat ulukah. Diambil dari kalimat ulukah, yaitu utusan. Sehingga dinamakan dengan malaikat karena mereka itu sebagai perantara antara Allah dengan makhluknya, dengan manusia. Sehingga Allah menciptakan malaikat, tugasnya apa? Tugasnya sebagai perantara dalam hubungan antara kita dengan Allah Ta'ala. Sehingga Allah mengutus malaikat Jibril sebagai perantara untuk menyampaikan wahyu. Allah menciptakan malaikat penjaga rahim sebagai bentuk Allah itu menciptakan kita. Sehingga banyak nanti tugas-tugas malaikat, banyak sekali. Dan malaikat ini wujud mereka ada, walaupun kita itu tidak bisa melihat mereka sekarang, yaitu tidak bisa melihat wujud asli mereka. Bukan berarti mereka itu tidak bisa dilihat. Malaikat bisa dilihat, tetapi indera kita yang lemah, mata kita yang lemah, indera kita yang lemah, sehingga kita tidak bisa melihat mereka sekarang. Tetapi malaikat ini akan bisa kelihatan jika malaikat ini berubah kepada wujud yang lain, menjelma dalam wujud yang lain. Yaitu para malaikat ini menjelma kepada bentuk manusia biasa, itu baru kelihatan, sehingga sahabat melihat. Demikian juga para mujahid dalam medan pertempuran, mereka juga melihat. Dan malaikat ini, mereka kalau sudah menampakkan diri dalam wujud yang lain baru bisa kelihatan dengan mata kita. Tetapi kalau wujud asli malaikat itu Allah tidak mengizinkan kecuali hanya orang-orang yang Allah kehendaki. Siapa itu? Para nabi dan rasul. Dan mereka pun tidak setiap saat bisa melihat malaikat dalam wujud aslinya. Nabi Muhammad melihat wujud asli malaikat Jibril itu hanya 2 kali. Dalam banyak kesempatan itu malaikat Jibril sudah menjelma dalam bentuk yang lain. Tetapi kalau wujud aslinya itu hanya 2 kali. Jadi malaikat ini kalau kita manusia biasa, kita nggak bisa melihat mereka dalam wujud asli. Tetapi kalau mereka sudah berpindah kepada wujud yang lain, itu mungkin kita bisa melihat mereka. Dan malaikat ini diciptakan dari cahaya, tetapi malaikat bukan cahaya. Malaikat adalah makhluk yang berdiri sendiri, memiliki zat, memiliki bentuk. Tetapi malaikat itu sumber penciptaannya itu cikal bakalnya dari cahaya. Tetapi mereka bukan cahaya, mereka adalah makhluk. Seperti manusia, cikal bakal kita penciptanya dari tanah, tetapi manusia bukan tanah. Iblis, jin itu diciptakan dari api, tapi mereka bukan api. Mereka adalah makhluk yang berdiri sendiri, memiliki zat berdiri sendiri, tetapi cikal bakal penciptaan mereka itu dari
kalau malaikat dari cahaya, kalau manusia dari tanah, kalau iblis itu dari api. Tetapi mereka sudah berpindah kepada bentuk yang lain, memiliki zat, sehingga mereka itu pun juga iblis, walaupun mereka dari api, ketika dimasukkan ke dalam api, iblis tetap merasakan panasnya api. Kenapa? Karena iblis sudah bukan api lagi. Kita manusia diciptakan dari tanah, tetapi kita bukan tanah lagi, sehingga kalaupun kita itu dilempar dengan tanah, tetap kita merasakan sakit. Padahal kita itu dari tanah. Kenapa? Karena kita sudah bukan dari tanah. Kita itu bukan tanah lagi. Kita adalah manusia yang memiliki daging, tulang, darah, kulit. Walaupun asal penciptaan kita itu dari tanah, tetapi kita bukan tanah. Jadi intinya malaikat itu ada, tetapi malaikat ini memang belum bisa kita indra dengan indra kita. Maka itu ketika malaikat ini tidak bisa kita indra dengan indra kita, maka malaikat masuk pembahasannya kepada perkara yang ghaib. Berarti malaikat itu bagi kita ghaib. Kenapa ghaib? Karena bagi kita nggak bisa melihat mereka, tidak bisa mengindra mereka. Sesuatu yang indra kita itu nggak bisa menembus, itu berarti perkara yang ghaib, perkara yang tersembunyi dalam diri kita. Perkara yang ghaib itu akal tidak boleh ikut campur, sehingga berbicara tentang malaikat itu tidak bisa dengan akal. Berbicara tentang malaikat itu harus pakai wahyu. Kalau akal kita nggak bisa merekam tentang malaikat. Kenapa? Karena kita nggak bisa melihat mereka. Maka itu berbicara tentang malaikat ini harus berbicara dengan wahyu, sehingga akal kita harus tunduk kepada wahyu, bukan wahyu yang kita tundukkan dengan akal. Memang akal itu karunia terbesar yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa beda dengan binatang. Yang membedakan kita dengan binatang itu kan akal kita. Tetapi akal kita itu bukan segalanya. Yang bisa menunjukkan kepada kita kebenaran secara berdiri sendiri, akal kita nggak mampu. Maka ketika akal itu nggak mampu menunjukkan kepada kebenaran dengan sendirinya, maka Allah turunkan kitab suci, Allah utus para nabi dan rasul. Kenapa? Karena akal yang Allah berikan setiap orang itu nggak cukup. Akal itu nggak cukup menunjukkan kepada kebenaran, sehingga Allah menurunkan kitab suci, mengutus para nabi dan rasul untuk memberikan cahaya kepada akal. Sehingga akal itu ibaratnya kayak mata. Memang mata itu tugasnya untuk menunjukkan, untuk melihat. Tetapi mata kita nggak akan berfungsi kalau tidak ada cahaya. Demikian juga akal kita nggak bisa menunjukkan kepada kita kecuali dengan disinari dengan cahaya ilahi, yaitu wahyu Allah Ta'ala. Oleh itu perkara-perkara yang gaib itu jangan kita akali dengan akal kita. Terkadang kalau kita bicara tentang akal itu nggak masuk akal itu. Kita bicara masalah alam gaib, misalkan alam kubur. Kalau kita itu bicaranya dengan akal, tetap nggak masuk akal itu. Kita bongkar kuburan yang masih sama itu, posisinya masih seperti itu. Kemudian mulutnya orang yang mati misalkan dikuburkan itu kasih rekaman, yang nggak ada pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, nggak ada. Demikian juga terus bagaimana kondisi mereka kalau seandainya dalam kuburan kasih CCTV yang nggak ada apa-apanya itu. Kenapa? Karena ini bukan alam dunia, sehingga tidak bisa kita akali itu. Tetapi kalau kita berbicara masalah alam ghaib, itu kita bicara tentang dalil. Maka dalil itu yang menjadi hakimnya, bukan akal kita yang menjadi hakimnya, tetapi dalil itu. Intinya kita berbicara tentang malaikat. Malaikat itu bagi kita perkara yang ghaib. Maka ketika malaikat itu perkara yang ghaib, maka jangan berbicara dengan akal, tetapi kita berbicara tentang malaikat itu dengan wahyu yang sampai kepada kita. Yang tidak sampai kepada kita, kita akan wallahu alam. Tetapi kita jangan lancang berani membicarakan tentang perkara-perkara yang ghaib tanpa dalil. Nah, jadi yang pertama, kita beriman kepada malaikat itu beriman kepada wujud mereka, bahwasanya mereka itu ada. Kemudian yang kedua, kita beriman nanti yang nama nanti insya Allah nama langsung kita gabungkan dengan tugas nama ini, tugasnya ini, namanya tugasnya ini, namanya ini. Sekarang kita yang kedua, kita akan masuk kepada sifat mereka, sifat-sifat malaikat. Yang pertama, malaikat itu mereka tempat tinggalnya itu di langit. Tempat tinggal malaikat itu di langit, sehingga malaikat itu sifatnya di mana? Di atas.
Mereka itu punya sifat, punya kedudukan yang di atas, sehingga Allah sudah bagi. Kalau yang di langit itu tempat tinggalnya malaikat, di bumi itu tempat tinggalnya manusia, sedangkan samudra itu tempat tinggalnya iblis. Sehingga sudah dibagi sama Allah Ta'ala. Dulu iblis itu di langit, bahkan di surga. Demikian juga Nabi Adam pun di surga. Tetapi jika semuanya di langit, di surga, maka akan kumpul jadi satu belum waktunya. Karena nanti akan dikumpulkan itu di hari kiamat. Sehingga apa? Sehingga Allah takdirkan untuk pemisahan mereka. Maka Nabi Adam berbuat dosa. Yang pertama malah iblis berbuat dosa, dikeluarkan dari surga. Setelah itu Nabi Adam pun berbuat dosa, dikeluarkan dari surga. Sebelum Nabi Adam itu diturunkan ke dunia, di dunia itu, di bumi itu sudah ada penghuninya. Siapa penghuninya? Penghuninya jin, demikian juga iblis itu sudah di dunia. Karena penciptaan mereka lebih awal daripada manusia. Oleh itu Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Berarti apa? Berarti awal penciptaan jin itu lebih awal daripada kita. Maka dulu itu bumi itu yang mengisi adalah jin. Setelah itu ketika Nabi Adam mau diturunkan ke bumi, maka malaikat mengusir jin dari daratan. Setelah itu mereka terdesak, kemudian disingkirkan sama para malaikat, sampai akhirnya mereka itu bikin singgasana di atas lautan. Sehingga kalau memang di lautan itu pasti mistiknya kuat. Sehingga kita nggak usah kaget kalau di lautan itu pasti mistiknya kuat dan mesti ada penjaganya. Maka biasanya itu nanti kan namanya beda-beda. Kalau di Jogja itu Nyi Loro Kidul, kalau di sini Dewi Lanjar, dan nanti setiap tempat itu pasti ada. Kenapa seperti itu? Karena memang di samudra itu tempatnya syaitan, mistik yang paling kuat. Maka kalau kita itu jalan-jalan ke pantai itu banyak berdoa. Kenapa? Apalagi anak-anak kita. Anak-anak kita mandi di pantai itu harus kita doakan. Kenapa? Karena memang mistiknya kuat sekali. Di samudra itu mistiknya kuat. Sedangkan kita tinggalnya di bumi. Itu tempat tinggal kami kita. Sedangkan malaikat itu tugas tinggalnya mereka di atas langit. Dan malaikat ini tidak turun ke bumi kecuali jika Allah berikan tugas. Tugasnya apa? Banyak sekali itu. Malaikat itu punya tugas macam-macam. Tugasnya itu bukan hanya 10 malaikat, bukan, banyak sekali itu. Ketika malaikat itu ada tugas, akhirnya baru mereka diturunkan. Terkadang ada malaikat yang sama sekali nggak punya tugas, sehingga malaikat nggak pernah ke bumi. Terus mereka di mana? Di langit. Ada malaikat yang tugasnya itu di bumi terus karena ngurusi kehidupan manusia, mengatur air hujan, demikian juga janin. Berarti apa? Malaikat ini di bumi terus. Ada juga malaikat itu yang cuma sekali ke bumi, setelah itu naik lagi ke atas langit. Setelah itu Allah kasih tugas lagi, turun lagi ke bumi, kemudian naik lagi ke atas langit. Sampai ada sebuah riwayat Rasulullah SAW itu pernah didatangi malaikat Jibril. Ketika sedang ngobrol dengan malaikat Jibril, tiba-tiba terdengar suara pintu gerbang dibuka. Akhirnya malaikat Jibril mengatakan, "Muhammad, kamu tahu nggak suara apa itu?" Maka Rasulullah mengatakan, "Wallahu alam, saya nggak tahu itu suara apa itu." Akhirnya malaikat Jibril mengatakan, "Itu suara pintu langit yang baru dibuka." Dan turun dari atas langit itu satu malaikat, turun ke sini ingin bertemu kepada engkau. Akhirnya turun malaikat, kemudian ketemu sama Rasulullah, mengucapkan salam, kemudian Nabi Muhammad menjawab salamnya. Setelah itu malaikat Jibril mengatakan, "Muhammad, ini malaikat belum pernah turun ke bumi sama sekali, belum pernah turun itu, dan sekarang turun karena Allah berikan tugas, maka biarkan itu menyampaikan sendiri malaikat ini." Akhirnya malaikat mengatakan, "Absyir binuraini." Wahai Rasulullah, saya diutus oleh Allah Ta'ala untuk memberikan kabar gembira kepada engkau dengan 2 cahaya yang Allah berikan hadiah khusus kepada umat engkau saja. Allah tidak berikan kepada umat-umat sebelum engkau. 2 cahaya apa itu? Surat Al-Fatihah, kemudian yang kedua 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Setelah itu apa? Selesai menyampaikan tugasnya, setelah itu malaikat naik lagi ke atas langit. Berarti apa? Tempat tinggalnya malaikat itu di atas langit. Dan atas langit itu, karena banyaknya jumlah mereka, malaikat itu banyak sekali, dan di atas langit itu sampai sesekan mereka itu sempit, sampai Rasulullah mengatakan, "Ma min maudhi'i arba'i asabi illa wa malakun raqib." Tidak ada di bumi itu jarak 4 jari-jari kecuali ada malaikat yang rukuk dan sujud. Berarti apa? Saking penuhnya sesaknya itu antara satu malaikat dengan malaikat yang kedua itu jaraknya cuma 4 jari-jari saja itu.
Sehingga langit ini penuh malaikat sampai sek-sekan mereka itu. Saking banyaknya jumlah malaikat yang di atas langit, sampai langit itu saking sudah nggak kuat lagi itu. Jadi sampai langit itu Rasulullah mengatakan at-tatis sama, langit itu mengeluarkan suara atid. Atid itu kalau misalkan kita naik ke atas panggung, di panggung itu kayu, kemudian yang naik itu banyak, ada suaranya krek krek krek, nah itu. Atau suara kalau kita itu membawa beban banyak, kemudian kita ngeden, mengangkat beban banyak, nah itu. Nah, suara kita itu mengangkat berat sekali itu suaranya, itu namanya suara atid kalau bahasa Arab. At-tatis sama, langit itu mengeluarkan suara atid. Wa huqqalahu anta'id, dan memang langit itu berhak untuk mengatakan seperti itu. Kenapa? Saking banyaknya jumlah malaikat di atas langit. Dan mereka itu nanti bersof-sof, malaikat di langit pertama, di langit kedua, di langit ketiga, sampai ke langit ketujuh, itu semuanya penuh dengan malaikat. Tadi Rasulullah mengatakan jaraknya satu malaikat dengan malaikat yang kedua itu cuma 4 jari-jari, 4 jari-jari, dan semuanya penuh dengan malaikat. Berarti yang pertama, sifatnya malaikat itu, yang pertama, malaikat ini tinggalnya di atas langit. Mereka tidak turun ke bumi kecuali jika Allah tugaskan dengan sebuah tugas. Nanti tugasnya apa? Nanti insya Allah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Kita akan membahas nama mereka dan tugas mereka. Kemudian yang kedua, sifatnya malaikat itu Allah bekali akal tapi tidak punya syahwat. Jadi malaikat ini Allah bekali akal. Sifatnya mereka itu apa? Mereka itu punya akal, tapi malaikat itu tidak punya syahwat. Sehingga apa? Malaikat itu nggak punya syahwat, itu berarti malaikat itu nggak makan. Pertanyaan terus, hidupnya mereka itu makanannya apa? Makanannya tasbih, makanannya berzikir, ibadah kepada Allah Ta'ala. Kalau orang bertanya, kok bisa hidup tanpa makanan? Kita akan bisa, dan itu gampang bagi Allah Ta'ala. Memang Allah takdirkan secara akal kita, namanya makhluk hidup itu pasti butuh kelangsungan. Untuk melangsungkan kehidupan butuh rezeki, sehingga butuh makanan, butuh minuman, dan semuanya itu. Secara akal normal kita itu nggak mungkin makhluk hidup nggak makan gitu. Itu kan secara normal akal kita itu. Tetapi bagi Allah mudah, bagi Allah Ta'ala mudah. Normalnya kita itu kan setiap hari kita makan, setiap hari kita makan, bangun tidur saja sudah lapar kita ini. Normalnya kita. Kenapa? Karena kita makhluk hidup. Binatang juga makan, jin juga makan. Kenapa? Karena kita makhluk hidup, binatang makhluk hidup juga, jin juga makhluk hidup. Pertanyaan, lah terus malaikat mereka hidup tanpa makanan. Itu makanannya kayak kita, makanan minuman gak butuh mereka itu. Tetapi kelangsungan hidupnya mereka itu dengan ibadah kepada Allah Ta'ala. Bisa nggak? Bisa bagi Allah Ta'ala. Contohnya Allah menidurkan Ashabul Kahfi. Mereka tidur sampai 309 tahun tanpa makan dan minum, dan mereka nggak rusak, mereka nggak kurus. Kenapa? Karena Allah yang mensuplai makanan. Dan terkadang apa? Makanan itu nggak harus makanan yang hisi itu yang nampak di mata kita. Nasi, kalau orang Jawa kan kalau nggak makan nasi kan nggak makan gitu. Sudah makan gemblong, makan singkong, makan roti, itu ngemil sampai walaupun berapa pun itu masih ngemil. Namanya nasi baru namanya makan kan itu. Itu kan bagi kita itu, bagi Allah bukan. Terkadang Allah memberikan nutrisi itu apa? Tasbih. Nutrisinya itu apa? Nutrisinya tasbih. Sehingga orang beribadah itu sudah makanan dia itu. Nabi Muhammad SAW itu terkadang beliau puasa wisol itu sampai 5 hari. 5 hari berarti 5 hari nggak makan nggak minum. Akhirnya para sahabat ada yang pengen ngikuti puasa wisol, hari ini puasa, besoknya dilanjut puasa tanpa makan dan minum. Akhirnya pada pingsan mereka itu, nggak kuat mereka itu. Akhirnya mereka ngadu ke Rasulullah, ya Rasulullah kita pengen puasa wisol seperti engkau. Maka Rasulullah mengatakan jangan. Puasa wisol itu khusus bagi saya itu. Kalau kalian tidak dibolehkan. Kenapa? Karena innama at'amani rabbi wasaqani. Karena Allah itu memberikan makanan dan minuman kepada saya, tapi kalau kalian tidak. Kata para ulama, ini makanan minuman apa ini? Kalau makanan dan minuman yang hissi, yang nampak itu masuk kerongkongan, otomatis puasanya Rasulullah batal. Maka kita katakan makanan dan minuman yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad itu bukan makanan yang hissi, yang nampak. Tetapi apa? Tetapi Allah berikan kenikmatan dalam ibadah. Orang kalau sudah diberikan kenikmatan, dia sudah nggak kenal lagi makan dan minum. Dan itu apa? Itu dari Allah Ta'ala.
Oleh itu apa? Malaikat itu makanan mereka apa? Makanan mereka itu ibadah. Kenapa? Karena mereka nggak punya syahwat, sehingga mereka nggak bisa makan. Ketika mereka itu bertamu ke rumahnya Nabi Ibrahim, kan Nabi Ibrahim itu kan suatu ketika di rumah sama istrinya, namanya Sarah. Tiba-tiba turun malaikat, malaikat datang dalam wujud laki-laki biasa, bertamu. Akhirnya silakan diucapkan salam, kemudian setelah itu disuruh masuk ke dalam. Nabi Ibrahim ke belakang, kemudian nyembelih kambing. Kemudian ketika disembelih dimasak sama istrinya, sama Sarah dimasak. Setelah selesai dihidangkan. Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran itu, falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihim nakirahum. Ketika tamu-tamu ini tangannya nggak bisa megang makanan, gitu pokoknya nggak bisa megang makanan, itu nggak bisa gitu. Sehingga apa? Ini apa ini, ada manusia kok nggak bisa makan itu. Jadi tangan mereka itu nggak bisa megang makanan itu, tidak sampai ke makanan, yaitu megang makanan nggak bisa itu. Akhirnya nakirohum, Nabi Ibrahim itu kaget, heran-heran sama mereka itu, siapa ini? Akhirnya Nabi Ibrahim mulai takut, ini siapa yang datang ke saya itu kok nggak bisa makan, sudah dicapek-capek sembelihkan kambing, dihidangkan, kemudian nggak bisa makan itu. Akhirnya malaikat ini mengatakan, qalu la takhaf, wahai Ibrahim, kamu jangan takut, kamu jangan takut, kami itu para malaikat yang Allah utus untuk memberikan kabar gembira kepada kamu. Kemudian yang kedua, kami diutus untuk datang kepada rumahnya Nabi Lut untuk mengazab kaumnya Nabi Lut. Akhirnya kami mengabarkan di sini datang kepada kamu, Nabi Ibrahim, dari Allah Ta'ala mengabarkan bahwasanya istri kamu akan punya anak. Istrinya itu waktu itu mandul, dia itu sudah tua renta, istrinya sudah tua nggak punya anak, lagi masa di belakang. Akhirnya ketika mendengar obrolan seperti itu kaget. Setelah itu apa? Tabirnya dibuka. Setelah itu tanya sama malaikat, a'alidu wa ana ajuzun wa hadza ba'li syaikha. Wahai para malaikat, apakah mungkin saya itu bisa hamil? Kondisi saya sudah tua renta dan suami saya pun sudah tua juga, Nabi Ibrahim itu. Maka malaikat mengatakan, atajabina min amrillah, apakah kalian itu terheran-heran dengan apa yang Allah perintahkan? Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Itu rahmat Allah dan barakah Allah yang Allah berikan kepada kalian, wahai ahlul bait. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa malaikat ini nggak bisa makan, karena mereka tidak butuh makanan, karena mereka nggak punya syahwat. Demikian juga apa? Malaikat tidak butuh pasangan hidup, mereka nggak butuh istri, mereka nggak butuh anak, mereka nggak butuh pasangan hidup. Kenapa? Nggak punya syahwat mereka itu. Pertanyaan, kalau ditanya misalkan, berarti malaikat itu laki-laki atau perempuan? Maka kita katakan, kalau dalam Al-Quran istilah malaikat itu pasti pakai mudzakkar. Mudzakkar itu apa? Mudzakkar itu kan laki-laki. Laki-laki itu nanti ada dua. Ada laki-laki hakiki yang punya kemaluan laki-laki, ada yang bahasa Arab itu lafadz yang laki-laki tapi nggak punya kemaluan, yaitu lafadz kata yang dilaki-lakikan gitu, kata yang dihukumi sebagai laki-laki. Kalau ditanya berarti malaikat itu laki-laki atau perempuan, maka kita katakan laki-laki dan perempuan itu jika berpasangan. Manusia itu kan ada pasangannya, Allah ciptakan berdua, sehingga apa? Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Binatang diciptakan berpasangan, ada jantan, ada betina. Tetapi barang-barang, benda-benda yang Allah ciptakan tidak berpasangan, maka nggak ada laki-laki dan perempuan secara hakiki. Tanya misalkan batu itu laki-laki atau perempuan? Batu itu, kalau secara bahasa Arab hajar, berarti hajar, ya kan? Hajar itu bisa dipakai untuk perempuan. Demikian juga misalkan pena, kolam itu kan secara bahasa Arab adalah laki-laki, tetapi itu hukumnya, tetapi tidak laki-laki secara hakiki. Kenapa? Karena nggak punya kemaluan, karena tidak punya kemaluan. Maka itu intinya itu malaikat ini laki-laki atau perempuan? Malaikat kalau secara hakikatnya dia bukan laki-laki, bukan perempuan. Kenapa? Karena yang bisa disifati laki-laki perempuan itu kalau ada pasangannya, sehingga ini yang laki-laki, ini yang perempuan karena ada pasangannya. Tetapi kalau makhluk yang Allah ciptakan nggak punya pasangan, tidak ada namanya laki-laki dan perempuan. Berarti apa? Berarti malaikat ini tidak laki-laki, tidak perempuan. Tetapi kalau secara bahasanya malaikat itu disifati dengan laki-laki, sehingga dia itu mudzakkar. Malaikat itu mudzakkar, tetapi malaikat sebenarnya bukan laki-laki dan bukan perempuan. Kenapa? Karena tidak ada pasangan hidupnya.
Jadi intinya malaikat ini nggak punya syahwat, sehingga malaikat itu nggak makan, malaikat itu juga tidak butuh pasangan hidup, malaikat juga nggak tertarik harta dunia, sehingga malaikat lihat duit 1 triliun pun nggak tertarik dia itu. Malaikat juga nggak mau kerja, kenapa? Karena kerja untuk cari duit gitu. Malaikat nggak tertarik sama sekali itu. Berarti apa? Malaikat ini dia itu tidak punya syahwat. Ketika malaikat nggak punya syahwat, akhirnya apa? Malaikat ini nggak punya dosa. Kenapa? Karena yang menjerumuskan kita berbuat dosa itu kan syahwat kita, syahwat, sehingga itu yang menjerumuskan kita kepada dosa dan maksiat. Oleh itu malaikat, karena mereka itu tidak punya syahwat, maka malaikat ini tidak punya dosa. Malaikat itu bersih, mereka tidak punya dosa. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, la ya'sunallaha ma amarahum, malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah terhadap apa yang Allah perintahkan. Malaikat perintahkan untuk sujud, maka dia akan sujud sampai hari kiamat. Tidak pernah bosan, tidak pernah mereka itu mengenal lelah dan letih. Kenapa? Karena malaikat nggak butuh itu. Malaikat itu nggak butuh tidur, malaikat nggak butuh istirahat. Kenapa? Karena mereka nggak punya syahwat. Malaikat itu tidak punya syahwat, sehingga malaikat itu hidupnya bersih. Mereka itu bersih, tidak punya dosa. Yang terjadi khilaf itu, sebagaimana telah kita sebutkan, yang menjadi khilaf itu cuma Harut dan Marut. Apakah Harut dan Marut itu punya dosa? Kita katakan mereka tidak berbuat dosa. Walaupun malaikat ini sedang mengajarkan sihir, tetapi mereka nggak berbuat dosa. Kenapa? Karena itu diperintahkan sama Allah Ta'ala sebagai fitnah, ujian bagi manusia. Jadi manusia itu Allah ciptakan dibekali akal yang digunakan untuk ibadah, tetapi malaikat ini tidak punya syahwat. Maka itu apa? Cerita-cerita katanya ada, kalau versinya malaikat, versinya orang-orang kafir itu kan dewa. Ada dewa yang tertarik dengan perempuan, kemudian menzini perempuan itu, kemudian muncul anak titisan malaikat, titisan dewa, dewa matahari, Hercules, ya kan? Itu kan katanya kan titisan dewa matahari. Kita katakan malaikat nggak butuh itu, dan malaikat nggak sama sekali tidak punya syahwat kepada perempuan. Kenapa? Karena mereka nggak punya syahwat. Mereka itu, mereka punya akal tapi nggak punya syahwat, sehingga tidak tertarik dengan kehidupan dunia, karena mereka hidupnya bukan di dunia. Maka itu hikmahnya kenapa kok malaikat itu nggak di dunia. Kalau seandainya malaikat di dunia, roda kehidupan dunia itu akan mati, roda kehidupan dunia itu akan berhenti. Sehingga apa? Kalau malaikat di dunia, tidak ada namanya kerja, nggak ada namanya menikah, nggak ada namanya tidur, nggak ada yang masak, tidak ada yang makan, warung semuanya tutup, nggak ada apa-apa di dunia itu sama sekali. Hidupnya cuma sholat setiap hari itu. Akhirnya apa? Kehidupan dunia nggak akan berjalan. Sehingga apa? Allah, hikmahnya itu apa? Allah ciptakan di atas langit itu untuk malaikat, karena di atas langit nggak punya syahwat. Sedangkan yang di bumi itu yang punya syahwat saja. Siapa itu? Manusia, jin, binatang. Kenapa? Karena mereka yang bisa menjalankan roda kehidupan dunia, syahwatnya mereka. Sehingga malaikat ini Allah Ta'ala bekali kepada mereka akal, tetapi mereka itu tidak punya syahwat. Kemudian di antara sifat malaikat itu memiliki sayap. Malaikat ini memiliki sayap. Allah Ta'ala berfirman, uli ajnihatim mathna wa thulatha wa ruba'. Para malaikat ini uli ajnihatin. Di dalam di sini sebutkan di kitab ini, di dalam surat Fatir ayat ke-1, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah menciptakan langit-langit dan bumi. Ja'ilil malaikati rusulan. Allah yang telah menjadikan malaikat sebagai rasul-rasulnya. Uli ajnihatin, dan para malaikat ini memiliki sayap-sayap. Mathna wa thulatha wa ruba', ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Yazidu fi khalqi ma yasha, Allah menambahkan dalam penciptaan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Itu maksudnya apa? Berarti malaikat ini memiliki sayap, dan sayapnya itu sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, ada yang lebih dari itu, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kalau malaikat Jibril itu sayapnya berapa? Sayapnya 600 sayap. Malaikat Jibril itu sayapnya 600. Sebagaimana Rasulullah SAW itu ketika melihat malaikat Jibril dalam wujud asli beliau, ketika melihat wujud aslinya itu, Rasulullah itu melihat wujud aslinya malaikat Jibril itu kan 2 kali.
Yang pertama ketika keluar dari Gua Hira. Bukan di Gua Hira-nya. Kalau di Gua Hira itu bentuk manusia. Malaikat Jibril menjelma kepada bentuk manusia. Ketika keluar dari Gua Hira, bukan Gua Hira yang pertama. Karena Iqra, surat Iqra itu kan diturunkan di awal Nabi Muhammad mendapatkan wahyu. Setelah itu terjadi fatrah, berhenti, wahyu nggak turun. Akhirnya Nabi Muhammad itu sering ke Gua Hira menunggu datangnya malaikat Jibril lagi, nggak turun malaikat Jibril. Terus sampai akhirnya sampai putus asa Nabi Muhammad itu. Ketika sudah putus asa, akhirnya Rasulullah itu keluar. Ketika berjalan dipanggil ke atas, ya Muhammad. Akhirnya Rasulullah melihat ke atas langit, melihat malaikat Jibril dalam wujud aslinya sedang duduk di atas singgasana. Setelah itu Rasulullah mengatakan lahu sittu mi'ati jinahin. Kata Rasulullah mengatakan malaikat Jibril itu memiliki 600 sayap. Setelah itu beliau mengatakan sadda ufukis sama, satu sayapnya memenuhi ufuk langit. Satu sayapnya, satu sayap ufuk. Ufuk itu apa? Kalau kita melihat dengan pandangan mata kita paling pol, itu namanya ufuk. Kita lihat timur misalkan, lihat timur sampai ke pojoknya, sampai ke pol-polnya pandangan kita, itu namanya ufuk. Nah, malaikat Jibril itu satu sayapnya itu sebesar ufuk. Satu sayapnya. Bagaimana dengan 600 sayapnya itu? Malaikat Jibril memiliki 600, berarti besarnya luar biasa malaikat Jibril ini. Dan malaikat Jibril ini memiliki 600, itu sebagian ulama mengatakan malaikat Jibril itu bukan malaikat yang terbanyak sayapnya. Kenapa? Karena ada malaikat terbesar yang Allah ciptakan, yaitu malaikat Hamalatul Arsh, malaikat pengangkat singgasana. Pengangkat singgasana Allah Ta'ala, namanya Hamalatul Arsh. Nanti insya Allah kalau kita bahas nama-nama dan sifatnya, nama-nama dan tugasnya mereka, nanti kita sebutkan. Hamalatul Arsh itu, termasuk Hamalatul Arsh itu malaikat Israfil. Malaikat Israfil peniup sangkakala. Ada sebuah riwayat, walaupun dikritik oleh para ulama, riwayat ini menyebutkan sayapnya malaikat Israfil itu 2 kali lipat dari malaikat Jibril. 2 kali lipat berarti 1.200. Nah, 600 malaikat Jibril berarti 1.200 sayap. Besarnya kayak apa? Luar biasa besarnya. Besarnya luar biasa. Berarti malaikat ini memiliki sayap, dan malaikat ini juga memiliki tangan. Malaikat ini memiliki tangan. Tangannya berapa? Wallahu alam. Kalau tangan tidak disebutkan, kalau sayapnya disebutkan tadi jumlahnya. Uli ajnihatim mathna 2, wa thulatha 3, wa ruba dan 4. Malaikat juga memiliki tangan, dan tangannya itu nanti punya tugas. Nanti ada malaikat yang tugasnya itu apa? Tugasnya mukuli orang-orang kafir ketika mau mati dengan tangan-tangan mereka. Berarti apa? Menunjukkan mereka itu punya tangan. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat ke-50, walau tara id yatawaffal ladzina kafaru. Ingat ketika, apakah kamu tidak melihat bagaimana orang-orang kafir itu ketika mati mereka itu? Al malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Malaikat memukuli wajah mereka dan punggung mereka. Di dalam surat Al-An'am ayat 93 lebih jelas lagi, walau tara idzal zalimuna fi ghumaratil mauti. Jika seandainya kalian melihat orang-orang zalim dalam kondisi sakaratul maut mereka, wal malaikatu basitu aidihim, dan malaikat membentangkan tangan-tangan mereka. Akhriju anfusakum, keluarlah kamu wahai roh dari jasad kamu yang jelek ini. Setelah itu apa? Dihajar sama para malaikat dengan tangan-tangan mereka. Jadi ditampar sama malaikat, kemudian dipukuli sama para malaikat, sampai orang kafir itu ketika matinya bolak-balik muter-muter tubuhnya kesakitan. Apalagi apa? Orang-orang yang dia itu dalam dirinya banyak kesyirikan. Seperti apa? Raja, cekelan, itu bahaya. Orang-orang yang punya jimat-jimat kayak gini itu biasanya matinya susah. Matinya itu sampai dia itu wes gulung komeng wes pokoknya itu. Itu enggak keluar-keluar rohnya itu. Nanti biasanya kalau kesyirikannya sudah dikeluarkan dari tubuhnya, dia pasang susu, dia pasang raja. Nanti kalau sudah dikeluarkan, baru rohnya biasanya bisa keluar. Bukan berarti cekelannya itu ampuh, bukan. Sampai malaikat Jibril nggak bisa mencabut nyawa, malaikat maut tidak bisa mencabut nyawanya, bukan. Tetapi apa? Malaikat itu menghajar orang dulu, dihajar dulu sama para malaikat, ditampar wajahnya, kemudian punggungnya dipukuli, sampai akhirnya apa? Sampai dia itu merintih kesakitan. Berarti apa? Menunjukkan malaikat ini memiliki tangan. Jumlahnya berapa? Wallahu alam. Kalau jumlahnya tidak ada riwayatnya.
Tetapi kalau sayap, ya sayap mereka punya 2, 3, 4, ada yang lebih dari itu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kemudian yang selanjutnya, malaikat ini wajahnya itu dinamakan kalau dalam Al-Quran itu tapi malaikat Jibril. Sebagian mengatakan itu semua sifat malaikat seperti itu, yaitu wajahnya itu indah sekali. Wajahnya itu indah. Allah Ta'ala berfirman, "Dzu mirratin fastawa." Allah Ta'ala berfirman, "Dzu mirrah." Malaikat Jibril itu ketika dilihat oleh Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj, Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj itu Allah Ta'ala mengatakan yaitu ketika malaikat Jibril itu dilihat sama Rasulullah dalam wujud aslinya. Maka malaikat itu Allah Ta'ala mengatakan dzu mirratin, dzu mirrah. Malaikat itu memiliki mirrah. Mirrah itu kata para ulama itu artinya ganteng, yaitu wajah yang indah sekali, wajah yang sangat indah, sehingga orang kalau melihat itu sangat kagum dengan wajahnya itu. Kenapa? Karena keindahan wajahnya. Itu malaikat Jibril, dzu mirrah. Tetapi tidak semua malaikat seperti itu. Kenapa? Karena ada malaikat yang wajahnya sangat-sangat mengerikan. Wajahnya itu sangat-sangat mengerikan, yaitu apa? Malaikat Malik. Malaikat Malik. Sampai Rasulullah itu pernah berjumpa dengan malaikat Malik ketika mimpi. Ketemu sama malaikat Malik dan dia itu sedang menyeret api. Jadi di belakangnya ada api, diseret sama dia. Kata Rasulullah, "Saya tidak pernah melihat makhluk yang paling mengerikan wajahnya kecuali malaikat Malik." Kenapa? Kata Rasulullah mengatakan, karena dia tidak pernah tersenyum selama-lamanya. Sejak melihat ngerinya api neraka jahanam, maka wajahnya sudah nggak bisa tersenyum. Malaikat Malik yaitu malaikat penjaga neraka. Intinya kalau malaikat Jibril, khusus malaikat sebagian mengatakan itu khusus malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu sangat indah sekali wajahnya itu. Wajahnya sangat indah. Itu wajah asli. Wajah aslinya. Tetapi nanti malaikat ini terkadang bisa berubah kepada bentuk laki-laki biasa, yaitu menjelma dalam wujud laki-laki biasa. Sampai pernah malaikat Jibril itu menjelma dalam bentuk Dihyah Al-Kalbi radhiyallahu anhu, seorang sahabat. Ada seorang sahabat namanya Dihyah Al-Kalbi. Nabi Muhammad pernah menjelma kepada bentuk itu, malaikat Jibril itu. Nah, jadi malaikat itu memiliki wajah, dan wajahnya hukum asal mereka wajahnya indah. Kecuali malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk mengazab, maka wajahnya itu mengerikan. Kemudian malaikat itu sifatnya malaikat itu sangat kuat. Allah Ta'ala berikan kepada dia itu malaikat itu kekuatan. Allah Ta'ala berfirman, "Allamahu syadidul quwah." Yaitu Nabi Muhammad itu diajari oleh malaikat yang memiliki sangat-sangat kekuatan, yaitu kekuatan yang sangat-sangat kuat. Syadidul quwah, yaitu yang kuat sekali malaikat itu, yaitu malaikat Jibril. Demikian juga malaikat-malaikat yang lainnya, malaikat yang sangat kuat. Sampai akhirnya ketika malaikat itu mengazab, azabnya malaikat itu, apalagi ketika Allah menetapkan azab bagi kaumnya Nabi Lut, itu azabnya itu sangat mengerikan. Dan azabnya itu disebutkan dalam disebutkan di dalam Al-Quran itu bagaimana azabnya itu. Allah Ta'ala mengatakan ketika mengazab kaum Nabi Lut itu, dan mengazab siapa? Malaikat Jibril. Yang mengazab itu malaikat Jibril bersama beberapa malaikat. Sebagian mengatakan malaikat Jibril dan beberapa malaikat. Ketika datang ke rumahnya Nabi Lut, setelah itu Nabi Lut sampai terheran-heran, kaget dan sedih sebenarnya, karena tamunya itu orangnya ganteng-ganteng. Akhirnya Nabi Lut itu malah sedih. Akhirnya mengatakan, "Nabi Lut, biarkan saja, mereka tidak akan sampai ke rumah kamu itu. Setelah itu bawa pulang atau bawa keluar dari sini semua yang beriman kepada kamu kecuali istri kamu, karena istri kamu termasuk yang kami azab." Akhirnya sebelum subuh harus keluar dari sini. Kenapa? Subuh akan kami azab dengan azab yang pedih. Akhirnya ketika sudah pada keluar, setelah itu tinggal waktu subuh datang. Ketika subuh itu datang, maka akhirnya Allah Ta'ala mengatakan, "Falamma jaa amruna ja'alna 'aliha safilaha." Ketika sudah datang waktu subuh, kami jebol satu kota itu. Yaitu satu kota itu dijebol sama para malaikat, satu kota, tanahnya dijebol. Setelah itu diangkat ke atas langit, ja'alna 'aliha safilaha. Maka yang
atas, bumi yang di atas itu dibalik, dijadikan yang di bawah. Jadi tanahnya satu kota dijebol, diangkat ke atas langit sampai Nabi Lot dan orang yang beriman itu sampai mendengar gonggongan adi di atas langit. Kenapa? Karena tanahnya dijebol sampai di atas dibalik, sehingga orang berjatuhan dari atas. Setelah itu apa? Dijatuhkan tanahnya. Bukan sampai di sini itu, setelah itu dihujani dengan batu-batu neraka, sehingga apa? Sampai sekarang tanahnya itu, kotanya ini sampai sekarang mati, tidak bisa ditanami lagi. Kenapa? Karena itu tempat azab. Oleh itu malaikat itu kuat sekali, apalagi malaikat-malaikat yang mengazab penghuni neraka jahanam. Ghiladun syidadun, malaikat-malaikat yang kasar dan keras malaikatnya itu. Malaikat-malaikat yang kasar, malaikat-malaikat yang keras, yang setiap hari cuma mengazab orang-orang yang di neraka. Berarti menunjukkan apa? Menunjukkan malaikat ini kuat sekali malaikat ini. Kemudian di antara sifat mereka, sifatnya malaikat itu jumlahnya banyak. Jumlahnya sampai tidak ada yang bisa menghitung kecuali Allah Ta'ala. Wala ya'lamu junuda rabbika illahu, tidak ada yang tahu jumlah pasukan Allah. Pasukan Allah itu sebagian mengatakan itu malaikat, kecuali hanya Allah Ta'ala saja. Jumlahnya berapa? Jumlahnya nggak terhingga, jumlahnya besar sekali. Dan yang paling besar itu malaikat. Makhluk yang paling yang besar Allah ciptakan itu malaikat. Kemudian sebagian mengatakan setelah itu jin, setelah itu baru manusia. Nah malaikat, contohnya saja malaikat yang menyeret neraka nanti di padang mahsyar. Ketika di padang mahsyar itu nanti Allah memerintahkan malaikat untuk mendatangkan neraka, memerintahkan kepada malaikat supaya neraka itu didatangkan. Maka Rasulullah mengatakan yu'ta bi jahannam yauma idzin, di hari itu yaitu di padang mahsyar neraka jahanam itu didatangkan. Laha sab'una alfa zimamin, Rasulullah mengatakan, dan ketika diseret neraka itu, ketika diseret didatangkan kepada mahsyar itu memiliki 70.000 tali kekang. Jadi kasih tali, nerakanya itu ditali, setelah itu diseret. Jumlah talinya berapa? Sab'una alfa zimamin, 70.000. Wa ma'akulli zimamin sab'una alfa malakin yajurruha, dan setiap talinya ada 70.000 malaikat yang menyeretnya. Berarti jumlah tali kekangnya itu 70.000, setiap talinya yang memegang talinya itu 70.000 malaikat. Berarti jumlahnya berapa? 70.000 kali 70.000. 70.000 kali 70.000 berarti 4.900.000.000. Itu hanya malaikat yang tugasnya menyeret neraka jahanam. Belum malaikat yang di atas langit, jumlahnya luar biasa lagi. Nabi Muhammad itu pernah ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu kayak Masjidil Haram. Jadi gambarannya kayak Baitullahil Haram. Bukan di Baitul Ma'mur, bukan Sidratul, Baitul Ma'mur. Jadi kita punya Ka'bah. Di Ka'bah kita itu kan ada masjid. Masjidnya namanya Baitul Haram, ya kan? Masjidil Haram, Baitullahil Haram. Kemudian di dalamnya itu kan ada Ka'bahnya itu. Lah di langit pertama juga ada seperti itu. Ada Ka'bah, ada masjidnya. Namanya Baitul Izzah. Kemudian langit kedua, ketiga sampai ketujuh, di ketujuh itu rumahnya itu namanya Baitul Ma'mur. Namanya Baitul Ma'mur. Nabi Muhammad pernah ke sana. Dan setiap lapisan pertama langit, malaikat itu semuanya ibadahnya, kiblatnya di situ. Dan semuanya kalau ibadah tawaf dan haji ya di situ. Seperti kita lah, kita itu kiblat kita kan di Ka'bah. Ka'bahnya kita. Langit pertama ada Ka'bah, sampai ketujuh itu ada Ka'bah. Malaikat yang di langit ketujuh itu, Rasulullah mengatakan saya pernah masuk ke Baitul Ma'mur dan saya melihat indahnya luar biasa. Rasulullah mengatakan setiap harinya itu masuk ke Baitul Ma'mur untuk tawaf dan ibadah itu 70.000 malaikat. Dan mereka kalau sudah keluar maka mereka tidak akan kembali selama-lamanya sampai hari kiamat. Berarti maksudnya apa? Saking banyaknya jumlah malaikat ini ngantri untuk melakukan tawaf dan ibadah di sana itu dari sejak Allah menciptakan langit dan bumi sampai hari kiamat. Berarti apa? Ngantrinya cuma sekali saja. Kalau kita kan masih mending, orang haji itu masih dia itu antriannya masih, ya kalau di kita masih 20 tahun lebih lah, tapi masih orang bisa ngulang-ngulang. Kalau di Baitul Ma'mur nggak bisa. Sehingga 70.000 malaikat masuk. Mereka sudah selesai ibadah keluar, maka ganti malaikat yang baru lagi.
mereka keluar, ganti yang baru lagi sampai hari kiamat. Sehingga siapa yang malaikat yang sudah ke Baitul Ma'mur ibadah setelah itu keluar, maka dia tidak akan kembali lagi ke Baitul Ma'mur sampai hari kiamat. Berarti apa? Setiap hari 70.000 malaikat, hari berikutnya 70.000 malaikat baru, 70.000 malaikat baru, sehingga apa? Jumlahnya luar biasa, yaitu banyaknya luar biasa mereka itu. Kemudian sifat selanjutnya malaikat itu, diantara sifat malaikat ini Allah ciptakan besar. Allah ciptakan malaikat itu dalam wujud yang sangat besar sekali, dan besarnya malaikat itu nanti berbeda-beda sesuai dengan keinginan Allah bagaimana besarnya mereka. Malaikat Jibril tadi kita sebutkan bagaimana besarnya malaikat Jibril, sayapnya saja sada ufuk sama, menutupi pintu menutupi ufuknya langit, itu baru satu sayapnya. Tetapi kata para ulama, malaikat terbesar yang Allah ciptakan di jagat raya itu malaikat penyangga arsy, namanya malaikat hamalatul arsy. Dan itu jarang kita pelajari di sekolah SD SMP, nggak ada itu. Karena kita dulu belajar malaikat itu jumlahnya berapa? Jumlahnya 10. Jumlahnya cuma 10 saja, padahal malaikat itu jumlahnya nggak terhingga. Dan malaikat yang paling besar itu malaikat hamalatul arsy, yang paling besar. Rasulullah mengatakan, udhinali an uhadithakum bihamalatil arsy, saya diizinkan oleh Allah untuk mengabarkan kepada kalian tentang besarnya malaikat hamalatul arsy. Baina syahmati udhunihi ila atiqihi, jarak antara telinga malaikat, syahmatul udhun itu telinga yang ditindik. Jadi kalau perempuan biasanya syahmatul udhun itu yang ada tindiknya itu. Ya itu. Jadi ini namanya syahmatul udhun. Kalau ini namanya daun telinga kan, telinga udhun. Tapi telinga itu ada bagian-bagiannya. Lah ada namanya syahmah. Syahmah itu biasa telinga yang tindik itu. Baina syahmati udhunihi ila atiqihi, antara telinga yang ditindik itu sampai ke pundaknya itu takhtufuhu tair sama numi atisana. Kalau burung terbang nggak pernah berhenti, butuh waktu 800 tahun. Berarti kalau kita punya pesawat jet terbang nggak pernah berhenti 800 tahun, itu baru sampai antara telinga malaikat sampai pundaknya malaikat. Besarnya kayak apa? Mengerikan besarnya itu, besarnya luar biasa. Itu baru malaikat penyangga arsy, belum arsy-nya. Dan malaikat itu belum arsy-nya, belum Allah Ta'ala. Oleh itu apa? Besar sekali malaikat-malaikat itu Allah telah ciptakan besar. Di antaranya malaikat Israfil. Malaikat Israfil itu kan malaikat yang meniup sangkakala. Dan Nabi Muhammad itu ketika zaman itu, zamannya Nabi Muhammad, beliau sudah menyebutkan bahwa malaikat Israfil itu sudah menaruh sangkakala di mulutnya. Wa huwa syakhisun basaruhu ila sama, dalam kondisi matanya itu matanya malaikat itu melihat ke atas langit. Jadi melihat ke atas langit, sangkakala sudah ditaruh di mulutnya itu. Dan besarnya sangkakala itu, diameternya sangkakala itu disebutkan dalam sebagian riwayat itu sebesar langit-langit dan bumi. Itu besarnya sangkakala. Sangkakalanya saja sebesarnya seperti itu. Dan itu taruh di mulut. Berarti besarnya malaikat luar biasa besarnya itu. Malaikat Israfil itu besarnya luar biasa. Sehingga apa? Sehingga sifatnya malaikat itu mereka besar. Mereka itu, dan diantara sifat malaikat malaikat ini mereka bisa mendengar, malaikat itu bisa mendengar, dan mereka itu nanti insya Allah kita sebutkan aja di tugas-tugas malaikat. Tetapi intinya diantara sifatnya mereka itu cinta kepada orang-orang yang beriman, dan mereka itu marah kepada orang-orang kafir. Kalau mereka sudah cinta sama orang yang beriman, nanti mereka itu mendoakan. Sampai di dalam Al-Quran itu ada doa-doanya para malaikat itu kayak apa kepada orang-orang yang beriman. Ya, sampai di sini pembahasan kita. Nanti insya Allah kita masuk ke pembahasan berikutnya, pembahasan tentang nama dan tugas. Nanti sekalian, ini namanya ini, tugasnya ini, namanya ini, tugasnya ini, karena itu satu pembahasan. Nanti dari situ nanti kita akan tergambar rupanya apa? Malaikat itu jumlahnya banyak sekali, dan tugasnya itu macam-macam tugasnya itu. Tugasnya macam-macam. Nanti insya Allah akan kita sebutkan di pertemuan berikutnya. Apa saja tugas-tugas mereka dan nama-namanya siapa saja. Ya, sampai di sini pembahasan kita, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.